Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini lebih istiqomah dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kami dari pembicara pada hari ini ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang mukmin itu tidak hanya cukup untuk kata-kata saja. Seperti dikatakan, aku adalah orang beriman, keluargaku adalah orang beriman. Sebenarnya itu tidak. Kalau kita melihat dari pendapat seorang ulama yang bernama Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran, bahwa ada 3 perumpamaan seorang mukmin. Inilah yang barangkali yang menarik yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini, sehingga ketika kita telah memenuhi dan mengetahui 3 makna perumpamaan seorang mukmin ini, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran, bahwa perumpamaan seorang mukmin itu yang pertama kal mir'ah. Apa yang disebut atau yang dimaksud dengan kal mir'ah itu? Kal mir'ah itu seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud berbunyi, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu harus bisa menjadi mir'ah, cerminan, contoh bagi orang lain. Mari coba kita renung sejenak. Sudah berapa umur kita sampai hari ini? Sudahkah kita bisa menjadi contoh terhadap orang lain? Tidak hanya bisa mengatakan, aku orang beriman, aku orang yang rajin sholat duha, aku orang yang rajin tahajud malam, aku yang rajin puasa Senin Kamis, aku yang rajin ayamul bid, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa mir'ah atau cerminan bagi orang lain. Karenanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami utus Rasulullah Muhammad SAW itu salah satu tujuannya adalah uswatun hasanah, menjadi contoh, menjadi mir'ah, menjadi cermin terhadap orang lain. Karenanya saya mengajak kepada diri saya sendiri, kita sebagai seorang pemimpin, sudahkah kita bisa dicontoh oleh bawahan kita? Kita sebagai seorang ulama, ustadz, sudahkah kita bisa dicontoh oleh jamaah kita? Kita sebagai seorang orang tua, sudahkah bisa kita dicontoh oleh istri dan anak-anak kita? Coba kita lihat sejenak, Ibrahim alaihissalam bisa menjadi cermin terhadap istrinya Hajar, bisa menjadi cermin terhadap anaknya Ismail, sehingga walaupun perbuatan berat dalam penyembelihan anaknya dalam mimpi, tetap ini dilaksanakan. Kenapa? Karena itu adalah suatu cermin yang dilakukan oleh orang tua yang penuh tanggung jawab. Pemirsa yang dimuliakan Allah, karenanya tidak ada yang kita cari dalam hidup ini, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Salah satu yang kita banggakan adalah kita harus siap untuk menjadi mir'ah atau cerminan orang lain. Dalam kesempatan ini kita berusaha penuh supaya marilah kita sebagai seorang pemimpin bisa menjadi cerminan bawahannya, sebagai seorang guru bisa menjadi cerminan anak muridnya, sebagai seorang pendakwah bisa menjadi cerminan jamaahnya, sebagai seorang suami bisa menjadikan istrinya. Inilah barangkali yang harus kita cari dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga apa yang dikatakan oleh Manna Khalil Al-Qattan tadi bisa kita wujudkan. Dalam kesempatan ini kiranya saya mengajak kepada kita semua, hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sebentar, hidup ini hanya sejenak. Jadikan hidup yang sejenak sebentar sementara ini siap untuk menjadi mir'ah
atau cerminan terhadap orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan barokah dalam hidup dan kehidupan kita. Pada pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga dimanapun kita berada, siapapun kita, bagaimanapun pangkat dan jabatan kita, tetap utamanya adalah al-mu'minu kal mir'ah. Orang mukmin itu siap menjadi cerminan oleh orang lain. Sebagai penutup, salah seorang sahabat yang bernama Thalhah pernah merasa malu kepada salah seorang khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia mengintai bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini karena kesibukannya menjabat sebagai pengabdi negara, tapi sempat-sempat mengunjungi rumah orang tua miskin, hina, melarat. Maka ketahuan oleh Thalhah. Maka ketika Umar keluar dari rumah orang tua renta itu, ditanya oleh Thalhah, ada apa ibu Umar bin Khattab itu setiap malam datang kemari? Maka kata ibu itu mengatakan kepada Thalhah, ya Thalhah, Umar itu di samping kesibukannya sudah selalu datang kemari untuk memperhatikanku. Apa yang terjadi pemirsa? Malu Thalhah. Umar bin Khattab aja sebagai seorang pejabat negara yang penuh dengan kesibukan masih sempat menjadi cermin, menjadi contoh terhadap orang-orang yang di bawahnya, membantunya, mensejahterakannya. Kenapa aku yang hanya sekedar saja, sebentar saja hidup di dunia ini tidak bisa seperti Umar bin Khattab? Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk siap menjadi contoh terhadap orang lain, menjadi contoh terhadap keluarga kita, sehingga itulah salah satu yang kita harapkan ketika kita tinggalkan dunia ini, kenangan-kenangan manis tetap ada pada orang-orang yang kita tinggalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Perumpamaan orang mukmin yang kedua itu, kata Manna Khalil Al-Qattan, adalah kannahlah. Apa yang disebut dengan kannahlah? Seperti lebah. Hadis riwayat Al-Baihaqi mengatakan, masalul mu'mini masalun nahlah, in akalat tayyiba, wa in wada'at tayyiba, wa in waqa'at ala udin nahirin lam taksirhu. Menarik memang apa yang disebut dengan kannahlah ini, seperti lebah ini. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu ada mempunyai 3 prinsip. Yang 3 prinsip inilah yang harus kita jadikan ciri khas sebagai seorang mukmin itu. Yang pertama, in akalat thayyibah. Lebah itu kalau memakan tetap memakan yang baik. Lebah tidak pernah memakan yang tidak baik. Artinya apa? Kita sebagai manusia, kalau ingin selamat di dunia ini, lebih-lebih ingin mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat, usahakan makan yang baik. Jangan coba-coba untuk kita hidup ini mencari makanan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya, saudara, berbahaya pemirsa. Saya kasih contoh saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Betapa Allah mengingatkan keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah, minumlah kamu apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di muka bumi ini. Tapi syaratnya halalan thayyibah. Halal baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah engkau ikut mencari nafkah pekerjaan setan. Kita sebagai seorang mukmin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Kenapa takut? Karenanya saya sampaikan, siapapun kita menjadi pemimpin, menjadi ustadz, makanlah yang baik. Jangan sampai ikut
perintah setan. Karena setan itu adalah musuh Allah yang paling berbahaya. Insya Allah, kalau kita selalu memakan makanan yang baik, meminum minum yang baik, itu akan mendatangkan gizi yang akan bisa mensejahterakan kita dalam hidup di dunia ini dan akan bisa menguatkan amal ibadah kita. Tapi seberapa banyak pun yang kita makan tetapi tidak halal dan tidak baik, yakinlah pemirsa, cepat atau lambat itu akan menjadi bencana bagi kita, bahkan keluarga kita yang terlibat untuk memakannya. Karenanya saya juga mengajak kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan saya dan keluarga saya, walaupun apa adanya, bukan ada apanya, saya selalu memberikan yang terbaik tentang makanan dan minuman kepada anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan itu akan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba. Sekali lagi, jangan coba-coba. Kalaupun ada kesempatan, kalaupun ada waktu, peluang, jangan coba-coba, saudara. Kita sebagai seorang mukmin, bukan kita mukmin itu dengan kerajinan sholat itu, tetapi harus sifat lebah yang pertama, memakan makanan yang baik. Yang kedua, sifat lebah yang kedua, wada'at thayyibah. Lebah itu kalau memberi yang baik. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini jangan kita beri kepada orang, kepada saudara-saudara kita yang tidak baik. Yang terbaik. Coba kita lihat betapa hebatnya lebah itu. Dengan dia memberi yang terbaik, madu, itu akan bisa menjadi penyembuh terhadap orang-orang yang membutuhkannya. Menjadi penyegar terhadap orang-orang yang meminumnya. Begitu kita. Jangan coba-coba kita cari atau kita beri kepada seseorang itu sisa-sisa kita, bekas-bekas kita. Dan ini banyak terjadi, saudara para pemirsa. Saya terkadang kasih contoh. Banyak terkadang kita lihat, dia mampu, bukan tak mampu. Tapi karena dia anggap yang menerima ini bekas-bekas pun sudah cukup menurut dia, sementara kita yang bisa memberinya yang baik, kemungkinan apa yang kita kasihkan itu, banyak pun yang kita kasihkan itu pasti bagaikan debu yang lengket di dinding, sedikit saja datang angin, hilang debu itu. Artinya pahala kita itu tidak ada, pemirsa. Nah, tidak akan ada, pemirsa. Nah, karenanya yang kedua, beri yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita beri itu akan mendatangkan barokah, akan mendatangkan manfaat, dan yakinlah pemberian itu tetap akan mendapatkan pemberian Allah SWT. Dan jangan coba-coba asal memberi, itu bukan syariat dari ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, sifat lebah yang ketiga, in waqa'at ala udin nahirin lam taksirhu. Lebah itu kalau hinggap di satu pohon yang lapuk pun, kata orang Melayu, lapuk atau yang tidak kuat pun, dia tidak akan pernah merusak pohon itu. Dia tidak akan pernah mematahkan pohon itu. Artinya apa? Dimanapun kita tinggal di muka bumi ini, jangan suka menyebarkan berita-berita yang kita sebenarnya belum mengerti tentang berita-berita itu. Istilahnya zaman sekarang hoax. Ini yang terbanyak. Kenapa? Karena ancamannya berat, saudara pemirsa. Coba kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqafu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan itu akan dipinta pertanggungjawabannya, pemirsa, di hari akhirat. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita lakukan, diketahui manusia atau tidak, itu akan dipinta pertanggungjawaban. Karenanya yang ketiga, jangan kita menyebar fitnah di muka bumi ini. Kita saling bersatu, saling kuat menguatkan, sehingga kita tetap berada di dalam satu kesatuan yang kokoh, satu kesatuan yang kuat. Sebagai lebah, dimanapun dia berada, dia tidak pernah hinggap, dia tidak pernah merusak pohon atau ranting itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat yang terbaik di muka bumi ini, untuk menjadikan orang-orang sebagai contoh di muka bumi ini, sebagai kita di muka bumi ini, untuk suka memberi, untuk memberikan yang terbaik, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Amin amin ya mujiba du'ais sa'ilin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan tentang kriteria perumpamaan yang ketiga. Orang mukmin yang ketiga itu menurut Manna Khalil Al-Qattan adalah kan nakhlah. Kalau yang kedua pemirsa kan nahlah, yang ketiga adalah kan nakhlah. Apa pengertiannya? Di dalam hadis dikatakan, masalul al-mu'minu kan nakhlah. Artinya, seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apa pengertiannya? Pohon kurma itu pemirsa bermanfaat semuanya. Kalau di Indonesia ini kita ibaratkan dengan pohon kelapa, bermanfaat semuanya. Buah mudanya bermanfaat, buah tuanya bermanfaat, daun mudanya bermanfaat, daun tuanya bermanfaat, batangnya bermanfaat. Artinya apa? Satu pun nakhlah, pohon kurma itu tidak ada yang tersisa. Apa hikmahnya bagi kita? Kita pun selagi hidup ini, karena terkadang umur kita tidak tahu, jadilah bermanfaat. Sehingga hadis Rasulullah mengatakan, khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Misalnya pemirsa, ada ilmu kita, manfaatkanlah ilmu itu untuk senantiasa menerangi orang di kala mereka kegelapan. Bukan malahan kita membuat mereka ribut, heboh dengan ilmu kita. Artinya ilmu itu siap kita untuk menerangi. Kemudian yang kedua, harta kita. Harta kita itu kita berikan kepada orang-orang semuanya. Karena kita tahu bahwa harta itu tidak ada yang dibawa mati. Manusia itu yang bermanfaat adalah semua hartanya itu selalu memberikan bantuan kepada orang. Terlebih-lebih seperti sekarang ini. Banyaknya sudah kita lihat rumah-rumah tahfiz. Anak-anak kita sekarang sudah banyak penghafis-penghafis Al-Quran. Coba kita tadabbur, coba kita merenung sendiri. Sudahkah kita memberikan sebagian harta kita untuk itu? Sudahkah kita pernah memikirkan itu? Berpikirlah saudara-saudara pemirsa. Terkadang sudahlah kita tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pernah melihat dan mempelajari Al-Quran, tapi menolong anak-anak yang habis Quran pun tidak pernah. Inilah yang berbahaya itu pemirsa. Karenanya harta itu kita gunakan untuk bermanfaat. Kemudian apalagi manfaat ketiga? Ada keterampilan kita, sampaikan kepada mereka-mereka. Apa yang kita ketahui, sampaikan. Hadis Rasul pun mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Didengar atau tak didengarkan orang, diindahkan atau tidak, yang penting kita sampaikan. Jangan terkadang sudah kita penyampai, kita pula terkadang yang bisa mengadu domba masyarakat itu. Inilah yang terjadi di kalangan umat Islam saat ini. Makanya saya sering mengajak kepada kita semua, biarpun ibadah kita sedikit, tapi kita bermanfaat bagi orang lain. Itu lebih baik daripada amalnya banyak, tapi sedikit pun tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Yang sedihnya pemirsa, kalau sudah mau meninggal dunia, baru minta rekomendasi imam, mengatakan supaya dia baik. Padahal sebenarnya tidak baik. Na'udzubillah min zalik pemirsa. Yang keempat, pangkat dan jabatan kita. Jangan jadikan pangkat dan jabatan itu untuk menginjak-injak, untuk mengambil kesempatan kepada orang lain. Ingat pemirsa, jabatan dan pangkat itu selesai. Mungkin periodenya 5 tahun, bisa ditambah, bisa terkadang belum sampai 5 tahun sudah meninggal. Malu kita kepada Allah SWT, karena itu amanah. Ini terkadang saya melihat sudah punya pangkat, levelnya pun tak cocok lagi dengan orang lain, duduknya pun tak mau lagi sama dengan orang yang rendahan.
Padahal dia mengharapkan selama ini dari masyarakat, tiba-tiba dia sudah dapat, tinggalkan masyarakat. Sebelum kejadian, dia kasih nomor HP-nya kepada semua orang. Begitu sudah dapat, dia hilangkan nomor HP-nya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan pemirsa, keluarga-keluarga kita, saya mohon kepada Allah, jangan sampai terjadi. Karena inilah pemicu ajab pemirsa. Kita menganggap bahwasanya pangkat jabatan itu adalah hak milik kita. Sebenarnya hak pakai pemirsa. Kenanya kepada pemirsa-pemirsa, saudara saya, gunakan pangkat itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah keramah tamahan kita. Silaturrahim kita. Kita sudah sama mendengar, man tola fi umrihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin silaturrahim, panjangkan umurnya. Jangan putuskan silaturrahim pemirsa. Selalulah bersilaturrahim. Sempatkan untuk mendengarkan pengajian. Sempatkan untuk melihat orang meninggal dunia. Sempatkan menghadiri undangan orang. Sempatkan untuk bertetangga, bersosialisasi. Karena semuanya itulah yang dikatakan tadi, bermanfaat bagi orang lain. Artinya, kita sebagai manusia, tidak ada yang kita harapkan di muka bumi ini. Selain daripada di dunia ini, kita menjadi orang yang banyak bergaul, disenangi masyarakat. Insya Allah kalau kita disenangi masyarakat, doa masyarakat itu pun senantiasa bersama-sama dengan kita. Tetapi kalau kita jauh dari masyarakat, doa masyarakat pun pasti tidak akan pernah mendoakan kita menjadi orang-orang pilihan seperti khairun nas ampa'hum linnas. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 3 perumpamaan mukmin ini dapat kita cadangkan, dapat kita lestarikan dalam hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan yang sementara ini. Karena ketika kita akan laksanakan 3 kriteria mukmin itu, itulah sebenarnya yang terbaik menurut Tuan Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, 3 perumpamaan mukmin ini. Di mana saja kita berada, kita dicari orang. Di mana saja kita berada, kita dikenal orang. Di mana saja kita berada, kita didoakan orang. Itu baru. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sehat-sehat, kita, keluarga kita, negara kesatuan Republik Indonesia kita, terutama kita yang senantiasa dalam lindungan Allah SWT, tetap bersemangat di dalam melaksanakan ibadah kita dalam hidup dan kehidupan kita yang sementara ini. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.